الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 127. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Perkara yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada hamba yang ingin dimuliakannya itu sifat qanaah pada dirinya. Nah, jadi bila Tuhan hendak memuliakan hambanya, maka diberikannya hambanya itu bersifat qanaah. Kalau semalam kan yang pertama, Tuhan memuliakan hambanya dengan cara Tuhan mengangkat hijab dari hati hamba itu, sehingga hamba itu selalu mengingat, memandang apa yang terjadi di alam semesta ini adalah sabarataan gawian Allah, ya Allah. Bila hamba itu qawa melihat, memandang sabarataan yang terjadi dalam semesta ini gawian Tuhan, maka itu tanda hamba itu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama kemarin. Yang kedua ini, apabila Tuhan memberikan sifat qanaah kepada hambanya sehingga hambanya itu bersifat qanaah, maka itu hambanya itu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudahan kita termasuk orang yang bersifat qanaah lah. Apa itu qanaah? Qanaah itu ada kina situlah, belum lagi. Dan qanaah biasanya berhubungan dengan rezeki materi berupa harta benda atau uang. Maksud diberi qanaah adalah bahwa ia hamba merasa cukup atau bisa merasa puas, merasa ridha bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya tempat meminta dan berharap. Ia merasa cukup bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala saja tempat mengadukan urusan rezeki. Ia tidak memerlukan orang lain untuk mengetahui dalam hal urusan rezeki. Panjangnya aja maksudnya, nang pendek aja telah. Qanaah itu al-qanaatu huwa ridha bil yasir. Qanaah itu merasa cukup walaupun sedikit gitu nah. Merasa bersyukur, merasa puas dengan pemberian Tuhan walaupun sedikit. Contoh misalnya pian nih, menurih sehari ini pekolehan berapa? Paling 20.000. Kayak misalnya 5.000 sekilo, 4 kilo ya misalnya tuh upahnya misalnya 20.000 misalnya. Nah 20.000 tuh pian merasa cukup.
pian merasa bersyukur. Dicukup-cukupakan gitu nah. Jangan nukar baras tuh nang larang misalnya. Mun nang larang habis 20 di Banjar pian lah. Siam unus tuh 20.000 sekilo aja selitar. Kalau di sini masih murah. Sini 12.000 aja. Kan 20.000 tuh sekali secuntang selitar beras saja. Amun langsung ditukar ke beras nang larang bisa. Jadi konah tuh dicukup-cukupakan, merasa cukup misalnya. Ya nukar setengah liter kah, nukarnya pun barasnya nang murah aja. Batu sisanya gasan nukar iwaknya kah misalnya. Kena esok bacari pulang, merasa cukup pulang, dapat pulang. Seapa Tuhan memberi hari itu dicukup-cukupakan, disyukuri, merasa puas. Nah, jadi kayak itu arti qanaah itu. Arti qanaah itu merasa cukup. Jadi lamun merasa cukup itu artinya sugih sudah. Walaupun misalnya pokolehan sehari ini paling 30.000, 40.000, tapi kalau ini merasa cukup itu hakikatnya sugih. Karena ujar Rasulullah, al-qanaatu kanzun la yafna. Qanaah itu adalah perbendaharaan yang kada habis-habisnya. Artinya bila kita atau hati kita merasa cukup, merasa puas dengan yang sedikit itu sugih sudah kita. Karena nang hati sugih itu sugih hati. Laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafsi. Nang ngarannya sugih itu bukan banyak isi harta, tapi ngarannya sugih itu hati puas, hati merasa cukup, hati merasa bersyukur, hati ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, kayak itu. Jadi bila kita kawa sudah merasa cukup nih, maka itu kita tanda kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita hanya mengharap kepada Allah, hanya meminta kepada Allah. Urusan rezeki ini lalu diberi Tuhan misalnya, walaupun sedikit, kita merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kada berharap-harap kepada manusia. Nah, ya, itu. Orang yang punya sifat qanaah adalah orang yang memiliki perbendaharaan dia sugih deh. Orang bisi ibarat nang anu tuh gudangnya memiliki perbendaharaan yang tidak habis-habisnya. Tapi lamun orang lah dasar banyak pang bisi harta, triliunan bisi duit nih. Tapi lamun hatinya kada merasa bersifat qanaah, asa kada cukup, itu kada sugih. Walaupun duit banyak, harta banyak, cuman asa kada cukup, asa kada puas, itu kada sugih ngarannya. Sebaliknya orang yang bersifat qanaah ini walaupun pokolehan sedikit aja sehari itu, cuman ini merasa puas, itu namanya nang sugih, itu namanya perbendaharaan yang gak ada habis-habisnya. Nah, jadi bahagia itu disyukur sekalinya. Orang bahagia itu bukan di banyak harta, tapi inya syukur walaupun sedikit hartanya, cuma bersyukur. Nah, ia menempatkan Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya sebagai satu-satunya tempat meminta. Artinya kada bahajat lawan manusia, bahajat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala aja. Walaupun ia berusaha, tetapi ia menjalankan usahanya dengan elok atau baik. Jadi orang yang bersifat qanaah itulah artinya beusahanya tuh dengan cara yang halal, dengan cara yang dibolehkan dalam agama. Lain kayak inilah aku pokolehan hari ini berjudi misalnya menang berjudi misalnya, atau judi online misalnya
lalu dapat misalnya 500.000 misalnya, lalu merasa cukup tuh lain. Walaupun merasa cukup tapi gawinya haram. Tuh ada bujur qanaah itu gawinya halal. Hanya berusaha, hanya mengharap kepada Allah. Lalu diberi Allah Ta'ala berapapun, walaupun sedikit, inya berasa bersyukur. Nah, itu qanaah. Nah, itu nang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebalikan dari sifat qanaah adalah sifat tama'. Tama' ini rakus, kada puas-puasnya, hendak terus, hendak lagi. Itu nah, lebih di Tuhan ini hendak ngini lagi, kada puas-puasnya. Makanya tama' itu kan huruf ta, mim ain berlubang berataan hurufnya. Artinya banganga. Orang banganga itu kan menunjukkan lapar, kada puas-puasnya. Nah, jangan kita bersifat tama'. Hendak lagi asa kada cukup gitu nah. Padahal banyak aja bisi duit asa kada cukup gitu nah, lalu cari pulang itu nah, menumpuk. Nah, sehingga apa? Sembahyang kada, mengaji kada, biasanya cari harta aja. Asa kada puas. Nah, jangan. Nah, ada dalam syair Semenda. Wal qanu urahah wal tama' junun jar. Wal qanu urahah, orang yang bersifat qanaah itu rahah tuh lapang hatinya, santai, rileks, merasa puas, lapang tadi mah, merasa cukup. Wal tama' junun jar, orang nang tama itu kayak orang gila, gila maksudnya gila dengan harta, gila dengan dunia, kada merasa cukup, hendak terus, misalnya manusia, sifat manusia seperti itulah. Manusia ini bila diberi misalnya 1 gunung emas, hendak laginya saya sebuting gunung pulang. Diberi pulang 2 gunung emas, hendak lagi sebuting. Nah, ada kisah bahari, apa namanya, di zaman Nabi Isa. Nabi Isa ini menemukan 3 orang yang meninggal dunia. Dihigat tumpukan emas. Dihigat tumpukan emas. Nah, lalu Nabi Isa menggarisah, itulah kisahnya lah, mun salah tagur halah. Lalu Nabi Isa ini penasaran kenapa jadi meninggal dunia nih 3 orang ini. Nah, lalu apa namanya, diperlihatkan Tuhan Nabi Isa dengan kajian ini. Sekalinya nang bertiga ini ibaratnya tuh mendulang emas lah, mendulang emas nang bertiga nih. Lalu perolehan banyak emas, bahkan bertumpuk-tumpuk emas nih. Nah, lalu nang bertiga nih kelaparan, lapar. Nah, jadi jarnang berdua nih kita suruh kawan kita seekong nih jar tolak ke warung di situ karena nasi bungkus dulu. Nah, supaya kita makan imam mendulang. Oh iya, lalu disuruh nang seekong nih kojok-kojok menukar nasi bungkus. Nang berdua nih berencana. Kena jar bila inya datang sini kita bunuh inya. Kita bagi 2 emas nih. Nah, supaya jangan bagi 3, kita bagi 2 emas nih. Jan. Nah, imbah itu nang nukar nasi tadi berpikiran juga, baca aku aja memiliki tumpukan emas sesorangan. Sugih aku jan. Kada berbagi, lalu diracuninya nasi bungkus tuh. Menukar nasi bungkus, diracuninya nasi bungkus 2 buting. Nah, nah, sampai membawa nasi bungkus, ke dalam aja nasi bungkus, dibunuhnya nang kawannya. Nah, aja kimungai berdua ini jangan bagi 2 aja, kada bagi 3. Himong benar katanya. Lalu ayo kita makanan dulu. Pas kita makan nasi bungkus nang berdua tadi, mati keduanya, mati ketiganya. Kan
Itu dibunguli dunia, itu gara-gara tamak dengan harta, hendak banyak, culas. Ugal amun orang tuh bagus le akhlaknya le, berbagi bertiga ya Allah rata, kan berbagi-bagi ya Allah. Ini hendak menguluh, saya kok hendak menguasai, saya hendak menguasai, lalu berniat membunuh, mati ketiganya. Nah itu contoh orang yang tamak dengan dunia lah itu. Diberi satu gunung, hendak laginya satu gunung emas. Nah itu orang yang tamak, celaka bagi dirinya sendiri. Nah, dalam hal usaha, orang yang qanaah dengan orang yang tamak sangat berbeda, sangat berbeda. Jadilah kita nih untuk saat ini diberi Tuhan kehidupan, ya sakit tuh kan sakit amat tang, menderita tuh kan menderita amat, bahkan kita nih nyaman aja, syukuri apa adanya aja kita syukuri apa adanya, jangan mengeluh. Pian diberi pekerjaan yang halal, syukur ya. Ulun nih diberi gawian jadi kaum nih, ulun bersyukur benar pian. Bersyukur benar kenapa? Kada panas, kada oyoh lah, kada sampai beripu-ripu awak, bersingkat-singkal nyaman benar. Ulun bersyukur. Nah kayak itu pian kayak itu juga. Apapun gawian pian itu gawian halal, syukuri aja. Jangan mengeluh. Nah, kita bersyukur kepada Allah, bersifat apapun berapapun gajinya terima aja dengan rela, dengan ridha, dengan puas. Itu orang nang sugih ya. Orang yang qanaah apabila berusaha, usahanya baik, itu tandanya lah itu deh berapa hasilnya, misalnya terima. Nah gawiannya halal juga gitu, jangan gawian hasil mencopet misalnya, lalu pokolehan berapa kita syukuri aja, manyai jangan ini, jangan aku hasil mencopet, udah boleh ini tuh, itu ada halal. Jadi usahanya baik lah. Nah kemudian ia tahu waktu untuk sholat berjamaah. Nah ini mun kawa pulang, sumbayang berjamaah jangan ditinggal dimanapun, kada mesti di masjid. Pian di gawian misalnya berdua di padang gawian tuh berdua kok aja berjamaah. Di tempat gawian kada mesti di masjid, kada mesti dilanggar. Di tempat gawian misalnya kau berjamaah. Bila sampai waktunya bemandak sembahyangan. Misalnya kita kan memulai, misalnya kadidan yang memulainya sampai waktunya kita yang memulai kawan jar sampai sudah waktunya yuk kita sembahyangan itu berjamaah kita jangan dibunguli dunia. Dunia ini kan ada habis-habisnya. Nah itu termasuk dakwah lah. Berdakwah tuh kan mesti nang di majelis taklim boy kawan tuh yuk kita sampai sudah waktunya sedang sudah kita sembayangan itu dakwah tuh, mengajak orang. Nah kemudian tahu waktu untuk silaturahmi, atau misalnya kematian di rumah tetap turun menurih misalnya. Nah, jadi ada tahu waktunya bila ada kematian, bila ada orang bertahlilan, turun juga satu mata paling sejam. Kena ayo usaha. Kada berusaha terus, orang bertahlilan kada tahu-tahu, orang kematian kada tahu-tahu. Nah, jadi kita begawi juga mencari nafkah juga, tapi pas ada waktu nang silaturahmi, melayat atau kematian turun juga kita, sholat berjamaah turun juga kita. Nah, tahu waktu untuk menuntut ilmu dan tahu halal haram dalam urusan usahanya. Bila sampai waktunya nuntut ilmu parai, lawan nuntut ilmunya malam juga. Siang begawi nuntut ilmu malam juga kan kada menggagawian ya tahu halal haram dalam urusan usaha. Jadi kita berusaha modalnya halal ya kala. Misalnya berusaha atau bagaimana umat orang, jangan korupsi waktu, jangan membunguli, jangan membunguli orang gitu supaya jangan tamakan duit haram ya kala. Bujur-bujur amanah kita dalam berusaha. Nah lalu dapat hasil, misalnya hasilnya tuh halal, berapapun kita syukuri apa adanya. Nah itulah namanya keberkahan dalam berusaha. Nah itulah orang yang diridhoi Allah Ta'ala.
orang nang dimuliakan Allah Ta'ala. Nah itulah orang nang sugih. Nah kayak itu jasidin nih. Nah diceritakan, dikisahkan di dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah tentang Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Al-Khidir alaihi salam, bahwa pada suatu ketika mereka berdua berjalan, Nabi Musa dan Nabi Khidir, dan sampai di suatu kampung, keduanya merasa lapar. Kan wajar ya Allah, Nabi itu manusia ya Allah, bisa jual lapar. Nah, Nabi Musa alaihissalam meminta untuk dijamu oleh orang kampung, artinya umpat makan lawan orang kampung nih, karena lapar. Tetapi orang kampung tidak mau menjamu mereka. Bisa jual orang kampung tuh kada tahu pada ini Nabi. Nabi Musa kada berkisah juga, aku Nabi gitu kan. Ada juga. Nah, jar orang kampung aku lapar nah, kalau aku umpat makan. Orang kampung ini tahu entah pamalar kah ada tahu juga kada hakun menjamu. Nah amun kita jangan kayak itulah, bila kita nih ada orang datang ke tempat kita inya lapar dan desa buju lapar nih, wajib kita beri makan. Agamanya Nasrani ya, agamanya Nasrani kah, Hindu kah, Yahudi kah, kan kita nih kemanusiaan, membantunya atas dasar kemanusiaan, bukan dasar agama. Kita membantu orang tuh atas dasar kemanusiaan, siapapun orangnya. Bilanya aku lapar aja, aku empat makan, beri. Kita ada wajib memberi. Nah kemudian setelah kadahakun orang kampung menjamu, kadahakun memberi makan, kemudian mereka melanjutkan perjalanannya. Perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir nih. Nabi Musa aja bang nang minta tuh Nabi Khidir kan dah. Nabi Khidir berani aja kadang meminta-minta lawan manusia. Nah saat melanjutkan perjalanan, Nabi Khidir alaihissalam melihat sebuah rumah yang dindingnya hampir roboh, kan disebutkan dalam surah Kahfi nih kisahnya nih. Ada rumah dindingnya bilang anak roboh sudah. Nah dengan kesaktiannya Nabi Khidir sakti ya Allah, mukjizat lah namanya lah, mengarahkan tangannya untuk membetulkan dinding tersebut tanpa disentuh oleh Nabi Khidir alaihissalam. Dinding itu kembali tegak. Nah dengan isyarat tangan aja, kadang ditunjul pakai tangan tanpa disentuh, lalu tegak kayak dinding rumah nih. Nah membujurakan ampun orang nih, kan bagus kalau dah membujurakan ampun orang. Misalnya napa orang misalnya di rumah orang nih ada tangga, saya tangganya labah menghalangi jalan. Akhlak kita kayak apa? Jangan dilihatkan, diriakan tangganya, bujurakan. Nah itu masuk akhlak mulia supaya orang nyaman lalu lalang. Atau misalnya jalannya halus aja, kipit aja, soalnya ada kendaraan rabah kendaraannya, kendaraan yang begana aja bang lah, diriakan kendaraannya, akan standarnya Allah bujur-bujur. Nah kayak itu Nabi Khidir kita. Nah setelah kejadian itu Nabi Musa alaihissalam memberi saran agar Nabi Khidir mau meminta upah untuk bisa makan. Artinya pian nih memujurakan dinding rumah orang nih, minta pangupahan sama orang itu nyaman kita. Amun duit orang mau apa nukar makanan, atau misalnya orang memberi makanan nyaman kita makanan. Nah namun Nabi Khidir alaihissalam tidak mau. Ada kon sidin kan dah kon mengharap kepada manusia. Sidin mengharap Allah Ta'ala ya. Ini kadah kun meminta-minta sidin. Nah jadi kayak itu juga, bila kita menolong orang, hati kita jangan mengharap balasan. Kita mengharap pahala dari Allah Ta'ala, mengharap balasan dari Allah. Kayak apa kan caranya tuh kira Tuhan membalas kita tuh? Dengan diberi Tuhan apa turun dari langit kah misalnya, terserah Tuhan aja lah. Yang penting kita jangan mengharap balasan daripada orang yang kita bantu dah. Ini Nabi Khidir melajari ikhlas kepada Nabi Musa nih. Nah dan terus melanjutkan perjalanan mereka, berjalan pulang. Nah
Nabi Khidir alaihissalam adalah sebagai guru spiritual oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, ujar guru ulun panglah, kan sebagian ulama mengatakan Nabi Khidir itu guru hakikat nah kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, kan disebutkan juga dalam surah Kahf itu Nabi Khidir ini membunuh kekanakan, yalah, dibunuh sidin kekanakan nggak bisa dibunuh sidin, dipikah sidin kepala kanan mati. Nabi Musa nih menegur, kenapa pian membunuh kekanakan nggak ada masalah nih, kenapa? Berana aja Nabi Khidir, kamu tahu aja kina anunya apa rahasianya nih. Nah, ujar guru ulun, Nabi Musa menegur Nabi Khidir itu kan ada salah. Karena Nabi Musa nih memakai syariat. Kan kita syariat gitu lah. Bila kita melihat orang kemungkaran wajib menegur. Nabi Musa nih kan ada salah. Nabi Khidir pun kan ada salah juga. Ada salah juga. Sekalinya kakanakan ini bila ganal adalah seandainya kada mati toh, ganal dewasa, maka kekanakan ini disayangi oleh mama abahnya, dimanja oleh mama abahnya. Sekalinya kekanakan ini kena bakapir, lalu inya memboi mamanya tuh bakapir juga. Akhirnya napa? Mun mama abahnya sakap merarakan kapir, jangan masuk narakan Nah, lalu supaya itu tidak terjadi, dibunuh oleh Nabi Khidir kekanakan itu. Matinya hal keadaan kekanakan, kan kekanakan bila mati masuk surga kalau apalagi belum balik. Nah, lalu mama abahnya ini terselamatkan iman mama abahnya nih. Lawan juga mama abahnya ini kena pacangan diberikan pulang, kena anak nang soleh pulang, diberi ganti Tuhan bisi anak dan anaknya soleh. Nah, itu rahasia. Nabi Khidir ini tahu pacangan akan terjadi, lalu si ini bertindak itu supaya menyelamatkan iman mama abahnya ini. Nah, kanakan tuh selamat juga, itu banyak masuk surga juga, dibunuh sidin. Nah, Nabi Musa kan menegur, kenapa pian ini membunuh orang bersalah? Nabi Musa tuh tersalah karena menegur, bujur, karena sidin pakai syariat, Nah, kita kayak itu juga misalnya melihat, walaupun misalnya orang ini pina kayak wali tuh lah, pina kayak wali misalnya, nah, bila mabuk-mabukan kita tagur juga, misalnya tuh, nah kita tagur ya, ini zahirnya ditagur aja guru kita, kada apa mana aku Nabi Musa itu kada salah, karena sidin pakai syariat. Nah, ilmu Nabi Khidir itu kada kalau dituruti, cuman kita jangan main tirat. Kita kan kada kawal kalau semata-mata hakikat nih, kita harus pakai syariat. Kita nih syariat lawan hakikat keduanya dipakai. Amun pian hakikat aja pianlah, dia nang habis pohon pisang orang diambil, hakikatnya mun Allah Taala aja tuh kada bersyariat. Bedauran di kampung. Mun hakikat aja kada bersyariat, daur di kampung. Misalnya tampilin orang nang menampilin Allah Taala juga ajar. Nah, hakikatnya ajar. Itu kada bersyariat, daur. Nah, jadi teruslah Nabi Khidir adalah sebagai guru oleh Nabi Musa alaihissalam dalam ilmu batin. Beliau selalu menempatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya tempat meminta dalam hal rizki. Artinya melajari ini kepada Nabi Musa, artinya berharaplah kepada Allah, jangan berharap kepada manusia walaupun kita membantu manusia. Sama juga kalau kisahnya Nabi Khidir pas di dalam kapal dirusak sidin kapal orang tuh, beberapa papan kapal tuh dirobek sidin sehingga bungkasan. Nabi Khidir bertagur juga, kenapa ya pian berusak-rusak kapal ini? Nabi Khidir menegur itu salah kah? Bujur, karena sidin memakai syariat. Kita tuh melihat kawan kita misalnya lah merusak misalnya rumah orang masih rusak, kita wajib menegur. Kenapa pian kada boleh pian merusak rumah orang? Nah, kita karena kita memakai syariat wajib menegur.
Walaupun rahasianya kada tahu lagi. Nah, sekalinya rahasianya apa? Nabi Khidir ditagur Nabi Musa biasa aja sih Den. Santai sih Den. Ini sekalinya ada bajak laut kan. Bajak laut ini akan membaca kapal-kapal dengan lewat situ. Tapi kapal yang baik-baiknya dibajaknya sekalinya lewat kapal yang ditumpangi Nabi Musa Nabi Khidir bungkas ini kan udah bagus kapalnya lewat aja kan harus dibajak. Nah selamat orang yang di kapal itu, harta orang yang di kapal itu selamat. Nah itu jadi alasannya aku merusak kapal tuh supaya menyelamatkan orang. Nah daripada bajak laut. Nah, di suatu tempat mereka berdua nih Nabi Khidir dan Nabi Musa nih singgah, tiba-tiba entah dari mana datang 2 bungkus makanan, nasi bungkus nih untuk Nabi Musa alaihissalam. Tahu datang dari langit kah atau orang kah manjuri, orang kah mengirim makan. 2 bungkus makanan untuk Nabi Musa dan Nabi Khidir, berdua aja orangnya. Nah ada yang mengatakan datang dari langit. Nah, setelah bungkusan dibuka, ternyata milik Nabi Musa alaihissalam masih mentah. Ibarat nasi itu masih berupa beras. Nah, sedangkan kepunyaan Nabi Khidir sudah masak. Nah, tinggal makan aja lagi. Nah, dan tidak susah-susah untuk memasaknya lagi. Pian nasi, nah makanan lu sebungkus ya. Pian memilih yang mana? Nyata memilih yang masak kalau tinggal makan aja lagi. Mun berupa beras nah salah memasaki pulang, tahu yo sedikit. Dalam kisah ini dapat diambil pelajaran bahwa orang yang berharap rezekinya kepada makhluk, Nabi Musa tadi berharap lawan makhluk supaya diberi, ia akan disusahkan untuk mendapatkannya. Dapat tapi toyohi sedikit salang memasak. Sedangkan orang yang hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Nabi Khidir tadi, ia akan diberi tanpa susah payah, langsung masaknya diberi, langsung makan untuk mendapatkannya. Ini pelajaran bagi kita, ini kisah-kisah orang Bahani sebagai contoh bagi kita. Artinya kita tuh lamun hendak nyaman tuh berharap kepada Allah Ta'ala. Jangan berharap kepada makhluk. Mun orang berharap kepada makhluk dapat taibang tapi tangalih sedikit. Nah, karena dia orang yang cuma mengharap kepada Allah nih, punya kanzun la yafna, al-qanaatu kanzun la yafna, atau perbendaharaan yang tidak ada habis-habisnya. Jadi merasa cukup dengan pemberian Allah, ada perlu mengharap kepada manusia. Itu orang yang sugih, itu orang yang dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu orang yang punya perbendaharaan yang tidak ada habis-habisnya. Dan ada lagi satu cerita tentang 2 orang buta, yang qanaah dan yang tama. Ada orang nih berdua sama-sama buta keduanya, cuma seekor bersifat qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah. Seekor bersifat tama, kadang merasa cukup dengan pemberian Allah. Nah, keduanya setiap hari duduk di pelatar rumah Ummu Ja'far. Siapa Ummu Ja'far? Seorang perempuan kaya lagi dermawan. Jadi setiap hari 2 orang lembutan ini duduk di pelatar rumah Ummu Ja'far, seorang perempuan kaya lagi dermawan. Nah, si buta yang qanaah setiap hari berdoa, jarnya nih, Allahumma rzuqni min fadlika. Apa artinya? Artinya, ya Allah, berilah aku rezeki dari karunia Engkau. Artinya kan si buta nang qanaah ini meminta kepada Allah, beri ulun rezeki dari karunia pian ya Allah. Walaupun duduknya di hapalatar rumah orang nang dermawan,
Cuma tetap meminta kepada Allah, ya Allah beri rezeki dari karunia Engkau. Artinya ini kan mengharap hanya kepada Allah. Nah, sedangkan si buta yang tamak berdoa, Allahumma rzuqni min fadli ummi Ja'far ya. Artinya ya Allah berilah aku rezeki dengan perantaraan Ummu Ja'far. Nah, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi melalui Ummu Ja'far. Artinya ulun beri rezeki tapi dari harta daripada Ummu Ja'far jan. Kadang-kadang langsung kepada Allah. Nah, Ummu Ja'farnya mendengar doa kedua orang buta itu. Mungkin sidin pas ada di pelataran itu kah misalnya atau di halaman rumah situ kah? Nah, mendengar Ummu Ja'far nih. Seikong berdoa kepada Allah, seikong berdoa kepada Allah jujuan melewat aku jar. Nah, dan tiap pagi ia selalu memberi keduanya. Setiap pagi diberi Ummu Ja'far kedua orang tadi berupa makanan. Nah, makanan gak duit kalah, duit sudah soalnya. Kepada si buta yang qanaah ia beri 2 dirham. Nilainya sekarang sekitar 30.000 rupiah. 2 dirham bahari nih mun wayah ini sekitar 30.000 rupiah. Nah, dan kepada yang satunya ia diberi tak banyak nih. Dia beri 1 kotak berisi makanan dan uang 10 dinar. Kalau dirham tadi kan perak, dinarnya emas pian. Mana makanan pulang? Di dalam kotak makanan itu ada 10 dinar. Nilainya berapa sekarang? Nilainya kalau sekarang ratusan ribu rupiah. Nah, ia diberi lebih banyak nang si buta yang tamak nih. Ia diberi lebih banyak oleh Ummu Ja'far karena ia si buta nang tamak nih selalu meminta melalui Ummu Ja'far. Ummu Ja'far ini merasa disebut namanya bang dalam doa toh lalu tak banyak memberi. Nah, kenapa kayak itu aja makanya nih tamak sih kong pernah hadangi dulu ini belum tuntung kisahnya. Nah orang buta yang tamak itu menerima kotak pemberian Ummu Ja'far selalu dijualnya. Nya buta kan kada melihat di dalamnya itu ada duit, dikiranya kotak makanan aja. Nya buta padahal di dalam kotak makanan itu ada duit, dikiranya makanan aja. Makanan warajar ini paling ibaratnya 10.000 harganya ini. Nah, lalu setiap hari itu selalu dijualnya seharga 2 dirham kepada si buta yang qanaah. Ikan aku dapat sekotak nasi jar. Masih sambil buta nih. Nang saya kong ikan dapat berapa? Aku dapat 2 dirham jar. Bah. Jar, tak banyak ikam lah 2 dirham jar. Iya, kalau jarnya sama-sama buta. Padahal banyak nang kotak nasi ini kan di dalamnya ada duit 10 dinar. Bah, makan nih paling sekali makannya habis ya. Ikam maka 2 dirham. Nah, aku jual aja nasi. Oh, nah 2 dirham ayo hajar. Hakun jual yang ini. Lalu buru pak, ini dapat 2 dirham, ini dapat kotak nasi. Nah, kayak endingnya nih. Nah, kepada si buta yang qanaah. Nah, karena ia tidak suka makanan yang ada di dalamnya. Anu bang jar, japai iwaknya iwak apa jar? Hara walut jar. Aku kan bisa makan walut jar. Nah, ikan aja jar. Nah, mungkin kayak itulah contohnya dah. Inya kada ketuju nang makanannya tuh ada ketuju. Baik aku nukar yang lain aja baik aku jual jar 2 dirham dapat aku 2 dirham nyata aku nukar nasi kuningnya di warung jar nyaman jar. Pulang nih cara Tuhan nih mengatur rezeki orang tuh. Siapa nang qanaah tak banyak kena bacangannya, siapa nang tamak kurang. Nah, sampai berpuluh hari kejadian itu terjadi.
diberi Abu Ja'far ini 2 dirham, ngini 1 kotak, padahal duitnya banyak dalam kotaknya, dijualnya ke kawannya ini 2 dirham. Ngini maka banyak bisi duit mengoleksi duit. Nah dalam kotak nasi itu banyak duitnya, hari-hari dapat gitu. Ngini kan bahar-bahar jo kalau yo leh. Nah, ya sama-sama buta lah. Nah, ketika si buta yang tamak itu mau minta uang kepada Ummu Ja'far, sekanya minta duit, nang si buta yang tamak itu kepada Ummu Ja'far, aku cel jangan minta duit pang, atau bahasa gini wa mahaji jar, nggak sih mahaji jar, minta duit pang ulun jar. Ummu Ja'far heran dan berkata, engkau setiap hari aku beri makanan dan uang 10 dinar, untuk apa mau minta lagi? Pian memberi makanan aja kalau aja kada jangan ucap di dalamnya tuh ada duit 10 dinar ikam kada melihat pian juga kada bahabar ibaratnya tambahan ulun Japang lah tahu apa ada ulun ini buta ada dihabari. Nah lalu si buta yang tamak menjawab, mana uangnya jar? Kata Ummu Ja'far, semua ada di dalam kotak makanan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jawab si buta tuh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baya amnya kawanku nang buta nang itu am soge. Aku tak kalah aja. Orang juga tamak. Nah, cerita ini habis lagi kisahnya lah. Artinya nang si buta nang kono atunya banyak duitnya. Nang si buta tamak ini apa? Nah, kada dapat banyak itu nah kalah benar si buta nang tamak nih lah. Nah cerita ini adalah salah satu contoh bagi kita bahwa orang yang hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan rezekinya pasti akan dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatur urusan rezeki. Manusia walaupun sosial orangnya nih, kayak Ummu Ja'far nih walaupun sosial nih, tetap tidak bisa kita jadikan pegangan tempat berharap dalam hal rezeki. Contoh misalnya kita hari-hari diberi kuitan duit nih, hendak sekolah diberi terus, sampai ke Tuhan misalnya diberi. Nah walaupun misalnya kita nih pacang diberi terus, kada usah kita berharap lawan makhluk. Bini misalnya walaupun diberi laki terus duit misalnya, jangan berharap lawan laki. Berharap Allah Ta'ala itu nah laki bisa mati itu nah. Pian misalnya begawi misalnya, jangan berharapan bos. Walaupun setiap bulan kan bos menggaji nih, berharaplah kepada Allah itu nah. Bos bisa mati itu nah. Allah Ta'ala kan bisa mati. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala apabila dia hendak memberikan kemuliaan kepada hambanya, maka diberikannya sifat qanaah. Sifat qanaah tadi merasa puas dengan pemberian Allah, hanya berharap kepada Allah, gawenya halal gitu nah. Sembahyang jemaah jangan ditinggal, nuntut ilmu jangan ditinggal gitu nah. Bila orang kematian tulak jua tuh turun. Nah, kayak itu. Tuh orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkara yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba yang ingin dimuliakannya itu dapat menguasai hawa nafsunya. Bila kita nih kawa kada menggawina haram, itu tandanya kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kawa kita kada berbuat dosa sehari, kawa kita meninggalkan maksiat, maka kita itu termasuk orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah 3 macam perkara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang hendak dimuliakannya. Yang pertama, kemarin sambil kita ulang-ulangi lah, yaitu memandang, meyakini, menyadari setiap yang terjadi dalam semesta ini adalah gawian Tuhan. Ada yang lain, gawian Tuhan. Yang kedua, hendaklah kita bersifat qanaah, minta kepada Tuhan, ya Allah, jadikan ulun hamba pian nang qanaah, nang selalu bersyukur kepada pian. Yang ketiga, napa?
kawa meninggalkan dosa, kawa meninggal maksiat. Seandainya tagawi dosa juga cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tiga ini bila kita kawa menggawi, maka kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan meyakini dua asma Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Mu'izzu. Al-Mu'izzu kan yang memuliakan Allah yang memuliakan hambanya, dan Al-Muzillu, Allah yang bisa menghinakan hambanya. Ini maka seseorang sepantasnya mencari kemuliaan hanya kemuliaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memperbuat ketaatan yang melahirkan kemuliaan di sisi Allah, dan menjauhi kemaksiatan yang akan menimbulkan kehinaan. Bila orang menggawe maksiat makanya hina. Jadi kita hindari maksiat supaya jangan dihinakan kita di sisi Allah bagi pelakunya. Wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita batahlil sedikitlah kepada kita hadiahkan kepada seluruh keluarga kita yang telah meninggal dunia, wabil khusus kepada warga-warga kita yang dalam sebulan ini beberapa ekor meninggal kita hadiahi. Abdul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.